Hai, kali ini gue mau ngomongin buku keren yang mungkin kalian tahu saking banyaknya yang ngebahas tentang buku ini. Buku self improvement yang dirilis pada tahun 2016 ini ditulis oleh Hector Garcia dan Francis Miralles dengan judul Ikigai. Ikigai merupakan filosofi yang berasal dari Jepang yang ngebahas konsep tentang tujuan hidup dan jati diri lo supaya hidup lo lebih bermakna dan bahagia. Gue mau bahas buku ini secara ringkas biar lo bisa ngerti tentang konsep Ikigai dan gimana cara lo bisa dapetin Ikigai lo sendiri. Kita mulai dari chapter pertama. Secara harfiah, Ikigai berasal dari bahasa Jepang yang mengandung dua artian. Yang pertama punya arti tentang kehidupan dan yang kedua tentang nilai atau value. Jadi Ikigai bisa diartiin sebagai alasan dan nilai-nilai lo dalam menjalani hidup agar lebih bermakna dengan lo bisa memahamin konsepnya. Ikigai itu ada di persimpangan antara 4 elemen, yaitu apa yang lo suka atau passion, apa yang lo pinterin atau talent, apa yang dunia butuhin atau market, dan apa yang bisa ngasilin duit atau profit. Jadi lo mesti cari titik temu antara semua elemen ini biar lo bisa nemuin Ikigai lo yang unik. Pertama, lo mesti cari tahu apa yang lo suka, yang bikin lo excited, bikin waktu yang udah lewat berasa kayak lebih ngalir gitu. Misalnya lo suka ngegambar, nyanyi, atau nulis. Nah, itu bisa lo jadiin indikator bahwa lo punya passion di sana. Yang kedua, lo juga mesti tahu apa yang lo pinterin, yang bisa lo lakuin dengan baik dan pastinya lo jago di situ. Misalnya, lo pinter di bidang komputer, desain, atau bahasa. Nah, apa yang lo kuasain bisa jadi modal buat lo dalam mencari Ikigai tersebut. Yang ketiga, lo juga harus paham apa yang sekarang dunia lagi butuhin. Ruang yang sekiranya bisa lo isi dengan kontribusi, baik itu dari sisi pengetahuan, keterampilan, atau pengalaman. Misalnya, lo bisa bantu orang dengan lo jadi guru, konsultan, atau konten kreator yang bermanfaat gitu. Dengan lo paham tentang apa yang lagi dunia butuhin, lo bisa pilih ruang mana yang bisa ngebantu proses lo nemuin Ikigai. Dan yang terakhir, selain paham soal lapangan, lo juga mesti cek apa yang bisa ngasilin pemasukan buat lo, terutama dalam hal keuangan ya. Jangan lupa, kita hidup di dunia yang gak bisa lepas dari uang. Jadi, lo mesti cari tahu nilai yang bisa lo jual dan ngasilin keuntungan dari situ. Misalnya, lo bisa bikin usaha, jadi freelancer, atau profesi apapun yang bisa lo gunain buat ngasilin keuntungan. Nah, dari keempat elemen tadi, lo bisa cari titik temu antara passion, talent, market, dan profit lo. Cari area yang overlap dari keempat elemen tersebut. Misalnya passion lo nulis, lo jago di bidang itu dan lo tahu bahwa keahlian lo punya ruang yang bisa ngasilin keuntungan buat lo. Jadi, lo bisa tuh buka jasa nulis atau bikin karya tulis apapun yang kedepannya bisa punya prospek buat lo jadi cuan. So, lo gak cuma punya passion, tapi apa yang lo sukain bisa ngasilin dan bisa buat lo berkembang di situ. Nah, saat lo ngerasa semuanya saling melengkapi, lo bisa nemuin tujuan, tanda kutip Ikigai, yang bisa ngebuat lo jalanin hidup lebih berarti. Tapi, lo juga harus ingat nemuin Ikigai itu gak gampang dan gak instan. Prosesnya bisa lama dan butuh eksplorasi yang dalam pastinya. Lo mesti sabar, terus coba hal-hal baru dan belajar dari pengalaman. Gak usah takut buat gagal karena proses mencari Ikigai itu bakalan seru banget. Apalagi kalau kalian sambil subscribe. Canda. Begitu lo berhasil nemuin Ikigai lo, jangan ragu buat ngejar dan berkembang semaksimal mungkin. Lo harus punya komitmen dan tekad buat perjuangin Ikigai lo. Karena itu merupakan tujuan hidup yang bantu lo jadi diri sendiri. Jadi lo mesti fokus, konsisten, dan gak takut berjuang buat ngecapai itu semua. Nah tapi, Ikigai juga gak statis, bisa berubah seiring waktu dan pengalaman lo. Jadi penting banget buat lo terus evaluasi apa yang lo lakuin, apa sejauh ini masih sesuai dengan Ikigai lo atau enggak. Dan bagian yang gak kalah penting, jangan lupa ngerayain setiap langkah atas pencapaian lo. At least lo bisa ucapin terima kasih buat diri lo sendiri. Jangan cuma fokus pada tujuan akhir sampai lo lupa nikmatin alur perjalanan yang udah jadi takdir. Setiap pengalaman, baik berhasil ataupun gagal, jadi bagian perjalanan mencari Ikigai lo yang berarti. Pokoknya, gue garis bawahin lagi, Ikigai adalah tujuan hidup yang ngebentuk lo jadi diri sendiri yang seutuhnya, yang bikin lo hidup lebih bermakna dan bahagia gitu. Prosesnya mungkin gak mudah, tapi worth it buat didapetin. Jangan takut buat coba hal-hal baru, eksplorasi, dan terus belajar. Siapa tahu Ikigai lo bisa jadi inspirasi perjalanan orang lain di sekitar lo.
Dalam buku Ikigai, lo bakal diajak buat ngejalanin suatu perjalanan mencari makna hidup yang nggak cuma sekedar tentang cari kerja atau sebatas perihal karir yang sempurna, tapi juga tentang hal-hal yang lo cintai dan berarti banget buat lo. Makanya, lo mesti siap dengan perjalanan panjang yang berat dengan segala tantangan yang bakal lo hadapi di sepanjang jalan. Dalam perjalanan mencari Ikigai, buku ini bakal bantu lo dengan berbagai panduan praktis. Lo bakal diajak buat merenung, refleksi diri, dan ngejawab pertanyaan-pertanyaan penting tentang passion, keahlian, manfaat, dan keuntungan yang jadi landasan dari Ikigai lo sendiri. Dalam proses mencari Ikigai, buku ini juga nekenin pentingnya eksplorasi dan terus belajar. Berani coba hal baru, keluar dari zona nyaman, dan ngadepin segala ketidakpastian. Lo mesti terbuka dan berani nyari berbagai perspektif biar lo nemuin pengalaman baru dan belajar dari setiap langkah yang lo ambil. Dan gak cuma itu, buku ini juga nekenin pentingnya fleksibilitas dalam ngejalanin Ikigai. Ikigai lo gak harus tetap sama sepanjang hidup, dan itu gak apa-apa banget. Gak apa-apa kalau di perjalanan lo mau ngubah tujuan atau bikin keputusan baru gitu. Karena yang paling paham dan yang udah ngejalanin semua pengalaman itu ya diri lo sendiri kan. Jadi lo masih terus evaluasi dan adaptasi Ikigai lo sesuai dengan perubahan yang ada dalam hidup lo. So, proses yang dibilang buku ini gak cuma tentang nyari pekerjaan atau karir yang lo suka, tapi tentang jalani hidup yang bermakna secara menyeluruh. Dimana mungkin lo bakal ngadepin banyak hambatan, gagal, atau perubahan yang gak terduga gitu. Jadi pastiin lo selalu punya tekad dan komitmen buat terus melangkah maju. Walaupun banyak rintangan di sepanjang jalan, tapi semuanya itu berperan penting dalam proses mengenal diri lo sendiri lebih dalam dan nemuin passion lo yang sesungguhnya. Di buku ini lo diajarin buat mandang sesuatu dari berbagai perspektif. Sudut pandang yang holistik ngebantu lo memahami sesuatu yang menyeluruh. Soalnya proses mencari Ikigai, lo gak bisa cuma ngandelin satu hal, tapi lo juga harus terbuka dengan segala kemungkinan. Buku ini nekenin pentingnya ngejalanin hidup yang seimbang dan terintegrasi antara pekerjaan, hubungan sosial, kesehatan fisik dan mental, emosi yang lo libatin, pikiran, dan jalan spiritual. Keseimbangan berbagai aspek bisa ngebantu lo memahami Ikigai secara lebih dalam dan nemuin apa yang benar-benar jadi tujuan hidup lo. Terakhir, buku ini ngingetin lo buat selalu menghargai proses dan perjalanan. Setiap langkah kecil yang lo ambil, setiap pengalaman yang lo lewatin, dan setiap refleksi yang lo lakuin, semuanya adalah bagian berharga dari perjalanan mencari Ikigai yang sesungguhnya. Ikigai ngajarin gimana hidup yang kalem dan ngalir gitu. Jadi, jalanin hidup lo dengan baik, nikmatin setiap momen tanpa buru-buru dan terpaku pada hasil akhir. Apa yang lo temuin pada akhirnya adalah hasil lo dalam memaknai setiap proses. Nah, itu tadi rangkuman dari buku Ikigai yang bisa gue jelasin. Semoga rangkuman ini ngebantu lo dalam memahami konsep Ikigai dan ngasih inspirasi buat lo ngejalanin hidup yang lebih bermakna dan penuh passion. Gue gak ngutip banyak tentang isi dari buku ini, karena emang udah banyak banget yang ngebahas dan nge-review kan. Selain itu niat gue, bagi lo yang belum pernah baca, biar lo lebih penasaran tentang poin dari isi buku ini. Karena dengan lo ngebaca buku ini secara langsung, lo bakalan paham dengan semua poin yang gue maksud. Itu aja, dan pesan dari gue, go find your Ikigai dan jangan ragu buat berbagi cerita tentang perjalanan mencari Ikigai lo di kolom komentar. Oh ya, anyway, thank you so much buat kalian semua yang udah support channel ini. Gue gak nyangka bakalan secepat ini buat mencapai ke 4.000 subscriber. Semoga dari support kalian, gue bisa lebih sering update lagi tentang self-improvement dan breakdown buku yang udah kalian rekomendasiin. So, thank you so much. Sekian dari gue DS. Thank you.